Halo Kang, saya buka tahun 2025 ini walaupun sudah agak telat banget dengan laptop Lenovo ThinkPad. Bukan. Ini saya rasa lebih baik daripada Lenovo ThinkPad ataupun Dell Latitude yang sekelas ya. Ini adalah HP EliteBook 845 G7, generasi ke-7 ya. Saingannya dari ThinkPad adalah ThinkPad T14S. Kalau dari Dell adalah Dell Latitude 7410 ya. Plus minus, tapi Dell Latitude 7410 itu dia CPU-nya hanya dari Intel, sedangkan ini ada dari AMD ya. Jadi kalau ThinkPad T14S itu ada versi Intel dan ada versi AMD. Mana yang lebih bagus? Saya rasa langsung saja ambil AMD kalau memang akan tidak perlu dengan Thunderbolt. Ini masih bagus, ini masih sangat bisnis, laptop bisnis maksudnya yang saya kenal ya. Dia materialnya bagus seperti biasa dan obengnya ini murnya, bautnya ini juga tidak bisa lepas. Dan akan lihat ini ada logo Windows, artinya dia Windowsnya original dan memang original, dia digital license ya ketika kita ingin mengaktifkan ya. Apa yang berbeda dan apa yang membuat saya berbicara bahwa ini lebih baik daripada Lenovo ThinkPad T14S atau Dell Latitude 7490. Alasannya adalah akan lihat di sini. Di sini di balik pelindung ini hanya HP ya yang seperti ini ya, yang lain langsung terbuka, langsung terlihat. Biasanya kalau ThinkPad ada plastiknya sih. Ini di balik sini ada SSD. Ini SSD 2280 PCIe NVMe generasi ketiga. Ini saya rasa masih asli bawaannya, ini dari Samsung ya. Kecepatannya nggak cepet-cepet banget, tapi kalau untuk harian dia bootingnya cepat, nggak ada masalah sama sekali. Bisa kita upgrade? Bisa. Silahkan, ini hanya kapasitasnya 256 GB. Saya rasa buat saya cukup karena saya nggak install game lebih dari 2 game gitu maksudnya ya. Hanya saya install Valorant dan juga Wuthering Wave, dan data-data saya ada di cloud ya, jadi aman saja. Dan di balik sini ini adalah slot RAM, sesuatu yang tidak ada lagi di ThinkPad ataupun di Dell Latitude tadi ya. Dell sebenarnya masih ada, Dell 7400 itu masih bisa kita upgrade 2 slot, tapi semenjak 7410 dia malah nggak bisa ngupgrade. Ini masih bisa. Dan kalau Kang lihat di atas ini adalah SSD 2242 yang sudah saya pasangkan. SSD 2242 NVMe. Dia terbaca, jadi kita bisa memasukkan 2 SSD. Ada 2 slot SSD. Sebenarnya ini bukan slot SSD ya, ini slot WW1 seperti tulisan di sininya. WW1, Wireless One Card, atau yang biasa disebut dengan modem. Kita bisa internetan tanpa WiFi. Kita bisa colokkan SIM card. Tapi kalau seperti ini, dia kan sudah tidak ada antenanya ya. Jadi tidak bisa kita manfaatkan atau kita buat dia bisa internetan dengan SIM card. Apalagi yang nggak masih bisa kita ganti atau bisa kita upgrade kalau misalnya rusak tidak bersama dengan motherboardnya adalah WiFi cardnya. Ini dari Realtek ya Kak. Jadi dia sudah 2x2, Bluetoothnya pun sudah Bluetooth 5. Jadi ini masih bisa kita ganti, masih bisa kita copot. Nah, kalau antena akan nggak kebayang seperti ini antena ya. Jadi ini antena WiFi. Kalau di sini biasanya warna biru dan orange ya, kalau nggak salah. Ini antenanya, jadi masih kita bisa ganti. Yang tidak disolder lagi, yang bagus banget adalah ini. Jadi ini adalah DC in. Jadi tempat ngecas ini bisa kita copot. Jadi kalau rusak, nggak rusak bersama dengan soket-soket, bersama dengan motherboardnya ya. Jadi ini sistemnya masih soket, tinggal kita dorong saja, dia bisa kita ganti dengan mudah. Tapi kalau memang nggak ganti dan rusak, kita juga masih bisa menggunakan slot USB-C yang di samping ada 2 ya. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk charging. Seperti saya yang lebih memang menyenangi dengan charging USB-C karena dia lebih simple ya. Jadi saya cukup bawa satu charger. Untuk handphone, untuk laptop bisa berapa watt? 65 watt ya. 45 watt bisa, tapi disarankan 65 watt. Kenapa? Karena dia jadi fast charging ya. Jadi ngecas 30 menit sudah bertambah sekitar 50%-an. Itu kan keren banget ya. Itu oke banget. Kemudian yang jarang juga ada di sini adalah USB-nya. Jadi USB-nya ini ada 2, USB-C-nya ada 2, USB-A-nya juga ada 2, USB 3 ya Kang maksudnya. Dan dia juga sistemnya masih soket. Akan lihat ini terpisah dari motherboard, disambungkan dengan kabel seperti ini dan juga fleksibel ya. Jadi kalau memang rusak gitu, kalau memang ya amit-amit rusak, kita nggak perlu ganti sama motherboard, tinggal cukup cari partnya ini saja sebagian bisa. Simple kan ya Kang. Nah, kemudian kita ke CPU.
CPU-nya jelas sudah tidak bisa di-upgrade ya Kang. Jadi memang ini versi U, AMD Ryzen 5 4650U ya. Jadi dia memang didesain untuk laptop-laptop tipis atau ultrabook seperti ini. Jadi sudah tidak bisa kita upgrade lagi. Bisa kita buka saja sih normal, kipasnya juga ini terpisah ya. Jadi kita bisa buka kipasnya, heatsinknya juga terpisah, jadi satu-satu kita bisa buka kalau memang kita nanti ingin mengganti pastanya. Tapi kalau dalam kasus saya rasa tidak perlu, karena selama penggunaan saya ini termasuk walaupun hanya satu heat pipe satu dan heatsink satu ya gitu, ini bagus banget menghandle panasnya ya. Jadi dia keluar dari sini, dari belakang, bukan dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Ada dua kisi-kisi tapi hanya dari sini. Keluaran panasnya atau pengaturan suhunya, sistem keluaran suhunya itu sangat baik ya Kang. Jadi nggak pernah mencapai 100 derajat, hanya 80-an, dan di tangan itu sama sekali tidak terasa hangatnya. Kipasnya bagaimana, berisik atau enggak? Enggak, kipasnya tergolong yang sangat tenang ya. Jadi luar biasa laptop ini, karena memang teknologi dari AMD yang saya rasa ya. Jadi kalau bandingannya dengan Intel, akan lihat nanti di benchmarknya, saya bandingkan dengan Intel i5 ya, generasi ke-10, memang dia yang setara. Tapi sebenarnya nggak setara juga, karena Intel generasi ke-10-nya itu masih 14 nanometer, itu juga masih 4 core, bandingkan dengan ini yang Ryzen 5-nya sudah 6 core. Ryzen 7-nya 4750 itu sudah 8 core bahkan ya. Dan teknologi fabrikasinya juga 7 nanometer. Secara GPU pun, GPU-nya ini AMD Radeon ya, jadi bawaan saja, tapi dibanding bawaan Intel UHD grafis yang generasi ke-10 itu masih jauh lebih baik ini. Jadi untuk main game misalnya Valorant atau Wuthering Wave itu masih bisa dimainkan. Valorant posisi low gitu ya, Full HD, low Full HD, Full HD ya sama aja. Full HD low itu masih bisa mainkan dengan di atas 70-an frame rate per second, 60, 70 sampai 90 ya tergantung scene-nya. Tapi masih bisa digunakan nggak? Masih. Kita nggak sampai turun ke HD gitu ya, nggak sampai ke 720p. Di Full HD itu masih bisa, dan itu bagus banget. Wuthering Wave juga sama. Wuthering Wave itu 20-an sih, memang nggak enak tapi masih bisa lah kita pakai, atau kita nanti atur-atur settingannya di custom seperti itu. Performa sangat baik untuk Akang juga yang misalnya ingin rendering, ingin coding gitu misalnya ya, nanti kita bahas keyboardnya. Atau juga secara keseluruhan ingin laptop murah yang bisa apa aja selain kerja, main gitu ya. Dan desainnya juga sebenarnya kelihatan laptop kerja banget, tapi bisa kita ajak untuk main gitu ya. Nah, kemudian kita ke baterai. Baterainya memang tidak semudah Dell yang ada pegangan kita angkat. Kalau akan memang ingin melakukan sesuatu di sini ataupun mencopot cover ini, saya sarankan memang kita tetap untuk membuka konektor ya. Jadi konektornya kita buka seperti ini ya. Tidak mudah seperti Dell yang kita cabut saja, tapi bisa lah ya. Ini sudah kita copot. Nah, baru kita bisa nanti mengganti baterai. Baterainya ini 4400 mAh atau 53 watt hour ya Kang. Tapi kapasitas aslinya, maksudnya yang saya terima karena ini bekas, ini sudah tinggal 70%-an saja. Jadi sudah berkurang 30% dari pemakaian awal ya. Hanya saja bagusnya dia tetap bisa menemani saya lamanya 6 jam kerja ya. Jadi dengan mode balance, kecerahan 40-60% layarnya. Kemudian saya gunakan untuk office ya, browsing, streaming, macam-macam gitu ya, editing segala macam. Itu 6 jam, itu masih bagus. Kapasitas sisa 70% saja baterainya dari 90% sampai 10%-an itu kira-kira bisa 6 jam. Tentu tergantung ya, pemakaian Akang Selan bisa beda-beda. Kalau memang dia lebih besar lagi atau masih lebih banyak lagi kapasitasnya, saya rasa bisa tembus 8 jam lebih masih bisa oke ya Kang, dan itu luar biasa bagus. Saya rasa juga lagi-lagi didukung oleh prosesornya memang yang istilahnya lebih baik daripada tingkat setara yang dari golongan si biru atau si Intel itu ya. Nah, kalau aku ingin mengupgrade RAM misalnya, ini jadi kita buka di sini. Nah, ini ada pegangannya ini. Jadi kita buka di sini. Nah, kita lihat ya. Nah, di sini ini ada dua slot RAM ya. Jadi ini 16 GB DDR4 3200, satunya kosong. Kalau mau upgrade bisa, jadi tinggal tambah lagi DDR4 3200. Saya nggak perlu juga, nggak apa-apa juga RAM
onboard gitu asal sudah 16 GB. Iya bener juga sih, tapi kita nggak tahu ya karena laptop itu biasanya kan umurnya lama ya, bisa dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun bahkan mungkin lebih. Saat kita sudah merasakan lemot-lemot, ya mungkin perlu ganti SSD atau tambah atau perlu cek recheck segala macam, tapi hal yang mudah banget kita lakukan adalah kita menambah RAM-nya. 16 tambah 16 jadi 32, pasti akan terasa peningkatannya. Dan ini single channel, ketika kita tambah dengan satu lagi RAM-nya, dia bisa jadi dual channel ya Kang, dan itu rasanya juga performa juga nanti akan meningkat ya. Dimensi, jadi dimensi laptop ini 14 inci dan dia panjangnya ini 32 cm sekitar itu, lebarnya 21 cm sekitar itu juga, dan tebalnya itu dia 1,9 cm. Bukan laptop yang paling kompak, bukan juga laptop yang terasa ringan. Kenapa? Karena pertama kompaknya dulu, ini layarnya masih 14 inci 16:10 ya Kang. Jadi layarnya masih 16:9, belum 16:10 yang dia bisa lebih ramping. Dia juga bukan yang paling tipis, tapi nggak mengapa karena ada opsi upgrade tadi, masih banyak itu, jadi plus minus, tapi buat saya nggak ada masalah sama sekali. Berat, jadi beratnya ini laptopnya saja dia itu 1,4 kilo, 1,5 kiloan, tergolong berat untuk ultrabook sebenarnya, tapi ada kelebihannya, dia bisa kita buka dengan satu tangan seperti ini gitu, jadi enak banget. Lihat tangan kiri, tangan kanan saya nggak megangin ya Kang, tuh tangan saya di sini. Nah, ini bisa kita buka tutup dengan hanya satu tangan saja. Itu bagusnya HP yang sudah saya coba-coba, memang dari EliteBook itu selalu seperti itu ya, tanpa kita atur-atur lagi engselnya. Kalau ThinkPad kan atau Dell Latitude itu kadang-kadang ada yang bisa, kadang-kadang ada yang enggak, kadang-kadang ada yang bisa kita atur, kadang-kadang ada yang enggak gitu ya. Dia sudah mil STD pastinya, dan kita nggak perlu khawatir lagi kalau pemakaian agak-agak jorok gitu ya. Nah, dari sisi porta ini tadi DCI yang saya bilang, sebelahnya ada LED indikator yang akan dia mati ketika 100% kapasitas baterainya. Itu saja yang saya sayangkan. Kenapa dia tidak 90 atau 85 gitu ya mati. Bisa kita set nggak threshold gitu misalnya, bisa via BIOS itu kita bisa atur dia seperti threshold. Jadi manajemen baterai ketika sudah 80 dia tidak mengisi lagi, itu bisa ya dari BIOS. Ini HDMI, ini USB-C bukan Thunderbolt, tapi bisa kita gunakan untuk charging, dan transfer rate-nya itu lebih baik daripada USB sebelahnya gitu. Di belakangnya itu nggak ada apa-apa, belakangnya bersih saja, hanya ada tulisan EliteBook yang sangat bagus, sangat rapi. Ada dua kisi-kisi yang tadi saya bilang nggak akan terlihat dari luar gitu ya, dan ini jadi kelihatannya bagus banget, clean gitu ya, bersih gitu. Nah, kemudian di sisinya saya mulai dari, mungkin ini banyak pertanyaan, ini adalah smart card reader. Memang kita jarang pakai ya, tapi kalau misalnya orang kantoran yang butuh login, butuh aplikasi login atau bahkan password masukin dari sini, buka gitu ya, aktivasi gitu segala macam, ini dari sini ya bisa diaktifasi ya, karena kantor saya nggak pakai juga ya, nggak pakai itu. Jadi audio combo jack 3,5 masih ada, dan di sini USB-nya ada 2, ini Kensington lock. Ada yang kurang? Ada, jadi tidak seperti versi sebelumnya yang masih ada LAN-nya, yang masih ada SD card-nya. Jadi ada 2, dan rasanya agak kurang sih, walaupun memang sudah terbilang lengkap dibanding laptop-laptop lainnya. Tapi kalau kita bandingkan laptop bisnis, memang yang sekarang sudah agak berkurang ya. Kadang masih ada micro SD-nya, tapi LAN itu sudah jarang. LAN itu biasanya masih ada di laptop kelas bawahnya ini gitu ya. Di bagian dalamnya itu keyboard sudah pasti ya. Jadi layoutnya ini agak berbeda dengan laptop biasanya. Karena kenapa? Akan lihat ada satu baris tambahan di sini ya, keyboardnya ya. Dan tombol powernya ada di keyboardnya. Memang terlihat sangat clean, hanya dari tulisan Bang & Olufsen. Ini adalah speakernya ya. Ini speakernya juga manis banget, ngadap ke atas, dan seperti biasa HP itu bagus speakernya, walaupun dia bukan yang terbaik, masih bagusan generasi setelahnya gitu ya. G9 yang sudah saya coba itu bagus banget, tapi ini juga bagus. Ini termasuk yang oke banget, suaranya keras gitu, kok keras sih, nyaring ya, lantang gitu, suaranya lantang, bersih, dan juga luas gitu. Bang & Olufsen tidak mengecewakan.
Nah, tombol power ada di sini, apakah mengganggu? Enggak sama sekali, karena kalau kita lagi mengetik-ngetik, kadang kesentuh itu juga tidak akan terjadi apa-apa. Dan karena tombol delete-nya pun ada di sebelah pojok seperti biasa, jadi sama sekali tidak ada perubahan. Dan dia touch-nya ini besar-besar ya, semuanya besar, panah-panah sini juga besar, bagus banget, dan rasanya dia itu padat ya. Jadi key travelnya memang lebih pendek daripada laptop yang bisa saya gunakan, tapi dia padat, berisi, terasa memang mahal, dan HP luar biasa effortnya. Kalau saya rasa dia benar-benar memperhatikan detail-detail ya. Keyboardnya ini bisa nyala, ada yang nggak bisa nyala, ada, jadi akan hati-hati saja. Dan yang saya suka, dia belum menghapuskan ini track point ya kalau di ThinkPad. Kalau ThinkPad kan track pointnya merah dan dia agak jendol, kalau ini dia cekung ya. Tapi bisa digunakan, bisa, saya masih menggunakannya dan enak. Ini juga tombolnya ini besar, bagus gitu ya, dan dia empuk, bahkan lebih bagus daripada ThinkPad yang sekarang yang dia tipis banget, ini pendek banget, ini masih enak. Sayangnya dia tidak ada untuk scroll, jadi biasanya kan ada satu lagi tombol tengah yaitu untuk scrolling, itu nggak ada ya. Scroll biasa saja jadinya. Karena touchpadnya ini juga sangat bagus, dia mulus, dia luas, klik-kliknya Kang bisa dengar gitu, klik-kliknya juga padat ya terasanya gitu ya. Kontrol dan event posisinya normal seperti biasa, tidak seperti ThinkPad terbalik. Tapi hal yang saya langsung ganti adalah di BIOS, bagusnya bisa kita ganti kontrol dan event. Saya langsung menukarkannya kembali, jadi kontrol sebelah sini, event sebelah sini, walaupun tulisannya begini tapi fungsinya sudah berubah. Itu yang juga saya suka ya, jadi dia custom gitu. Ada fingerprint, tambahan keamanan di sini sudah disetting, dia performanya sangat baik, sangat cepat gitu ya Kang. Jadi oke banget secara keyboard. Nah, laptop kalau keyboardnya udah enak, performanya oke, displaynya bagaimana ya? Ya seenggaknya display kita bisa buka tutup ini dengan sangat enak. Dan kalau akan lihat dari desainnya, dia sudah tipis ya. Atas bawah dia relatif tipis lah gitu maksudnya. Tidak seperti lagi-lagi ThinkPad yang masih lebih tebal gitu. Ini lebih manis, dan di atasnya sini ini ada untuk penutup webcam ya. Webcamnya biasa banget sih, 720p saja, yang ya nggak perlu kita bahas lah. Kalau memang akan ingin pakai buat ini ya pakai webcam tersendiri atau pakai handphone gitu ya, itu akan lebih baik gitu. Tapi setidaknya mikrofonnya ada dua, juga ada untuk pengatur buka tutupnya ya, tutup aja lah gitu biar aman. Nah, masuk dengan fingerprint karena sudah saya setting cepat kan, dia performanya sungguh sangat baik ya Kang. Display, jadi dia ini 14 inci ya Kang, jadi 14 inci. Yang sayangnya tidak ada varian lebih dari Full HD, tapi bagusnya tidak ada varian HD juga, jadi semuanya Full HD. Tapi kalau akan mendapatkan varian yang seperti saya, dia hanya 250 nits kecerahannya. Jadi ini yang gelap ya, jadi ini gelap, nah ini yang terang ya, jadi dia hanya 250 nits kalau akan dapat. Selain itu dia hanya 45% NTSC atau sekitar 65% sRGB. Aduh, pahit banget kan ya. Udah Full HD sih bagus, tapi matte juga bagus. Sayangnya hanya 45% NTSC. Yang sebenarnya lagi-lagi T14S pun masih punya ThinkPad ya. Masih ada juga varian yang 45% NTSC atau 65%an sRGB, 60%an gitu ya. Tapi ada varian yang lebih baik gitu ya. Kontras rasionya lebih baik, sRGB juga lebih baik gitu ya. Ada varian yang lebih baik, tapi karena ini laptop bekas, kita jadi tidak bisa mengatur dari awal ya Kang. Saya pengen yang ini, saya pengen yang itu, enggak. Kecuali kita memang ngecek benar-benar langsung gitu ya. Kita cek satu persatu, itu baru bisa. Tapi jarang ya, jarang yang ada gitu. Rata-rata satu batch itu sama gitu misalnya ya. Ada yang varian privacy guard, tapi karena dia Full HD, IPS juga, jadi dia sudut pandangnya baik ya. Jadi akan mau lihat dari kanan kiri gitu ya, dari atas bawah, itu sama sekali tidak ada masalah. Ada masalah lain kah di displaynya? Buat saya display ini terlalu merah ya. Jadi kalau kita bandingkan, jajarkan, ada laptop-laptop yang lain ya, saya biasa menggunakan laptop yang lain, dan saya jajarkan memang dia terlalu merah warnanya. Jadi saran saya, kalau memang akan membeli laptop ini untuk desain gitu misalnya, benar-benar tujuannya hanya desain, bukan ini. Tapi kalau akan mendapatkan yang 72% NTSC atau hampir 100% sRGB, yaitu patut dicoba juga. Akan harus beli juga kalorimeter ya. Jadi kalorimeter, jadi pengecek warna itu biar bisa dia warnanya
terkalibrasi dengan baik. Jadi maafkan saya, tahun 2025 saya buka bukan dengan ThinkPad, tapi secara logis laptop ini lebih baik daripada sejenisnya, ThinkPad T14s generasi pertama AMD ya, atau Dell Latitude 7410 yang dia bahkan sudah RAM-nya sudah ikut-ikutan tidak bisa di-upgrade dan dia sudah tidak ada lagi track point-nya gitu. Jadi sudah sangat berubah gitu. Dan lagi-lagi dia hanya Intel. Jadi kalau memang ingin beli generasi seperti itu, belinya yang AMD kecuali akan memang membutuhkan Thunderbolt ya. Jadi kalau kita rangkum, HP EliteBook 845G7 ini punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh laptop-laptop sekelasnya ya. Dia RAM-nya masih bisa di-upgrade, kemudian slot DC-in, slot USB-nya masih bisa kita ganti, Wi-Fi card-nya masih bisa kita ganti, SSD-nya masih bisa dual gitu ya. Speakernya terbilang bagus, tombol-tombol keyboard ini enak, bagus gitu ya, dan masih ada track point. Porta-porta dia juga lengkap ya, karena tidak ada SD card dan LAN yang memang sudah jarang ada. Dan dia juga layarnya Full HD IPS, walaupun dalam unit saya ini itu menjadi kekurangan menurut saya. Jadi warnanya terlalu merah, Full HD-nya juga hanya 60%-an sRGB. Tapi selebihnya dengan harga 4,5 juta dan akan beli RAM 16 GB lagi yang mungkin harganya 400 ribuan gitu ya, itu 5 jutaan akan sudah bisa mendapatkan laptop 6 core dengan RAM 32 GB yang bisa akan gunakan untuk kerja, untuk main, untuk segala macam. Bekas nggak apa-apa asal akan sudah bisa, dan minta garansi kepada penjualnya mungkin dapat 1 bulan atau lebih. Seperti di toko yang saya beli ini, dia bisa memberikan garansi hingga 3 bulan lamanya. Tentu akan membuat kita semakin tenang bukan? Tapi kalau memang akan tidak terbiasa dengan membeli laptop bekas, ya silahkan akan membeli laptop baru seharga ini yang saya rasa tidak akan mendapatkan sepremium ini, sebagus ini. Lagi-lagi saya hanya menggambarkan, Akang sekalian yang memutuskan. Sampai jumpa lagi, salam Didi Septirian.